Tadi bukunya siapa ini? Pak Tere. Ya. Tadi udah dikasih kesempatan dulu. Kalau tidur malah tanya. Oke, teman-teman, ini buat nambah wawasan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antum kalau dominan dan minat di mata pelajaran sejarah, bisa jadi guru besar sejarah, bisa jadi dosen, bisa jadi peneliti, bisa jadi arkeolog. Karena banyak penelitian di dunia ini yang dia bisa melahirkan satu bidang pekerjaan, satu mata pencaharian. Bahkan ada lembaga di PBB ya yang membidangi budaya. Karena namanya sejarah pasti kaitannya sama budaya. Karena aneh tahu mata pelajaran sejarah itu agak sedikit membosankan, hampir mirip dengan matematika. Karena bicara dengan tokoh, tempat, kejadian, peristiwa. Makanya aneh kasih antum istirahat dulu, biar seger. Kalau udah seger, baru kita pulang dapat ilmu. Apa yang udah antum dapat waktu madrasah ibtidaiyah, waktu madrasah sanawiyah, waktu di pondok pesantren, mudah-mudahan ada kaitannya dengan yang sini. Nah, buku paket itu alhamdulillah karena antum kan masih agak berbau-bau kurikulum merdeka ya. Jadi dalam 1-2 semester itu hanya 3 bab. Jadi sebenarnya kita udah selesai. Bab 1 kalau teman-teman masih ingat, Daulah Utsmani di buku itu ya. Bab 2 Daulah Syafawi, bab 3 Daulah Mughal. Daulah Mughal ini bahkan hanya ada di semester genap. Kemarin kan dibagi 2 tuh, Daulah Mughal. Kelompok 1 yang bagian A sama bagian B itu juga separoh. Kelompok 2-nya bagian B separoh sama bagian C. Nah, teman-teman, ini udah aneh kasih sedikit catatan dan nanti ada kaitannya dengan kita yang ada di Indonesia ini. Yang paling terkenal itu dan paling terakhir Daulah apa tuh? Yang paling terkenal dan paling terakhir. Daulah yang paling terakhir. Daulah? Hah? Utsmani, iya bagus. Dan tulis sebenarnya, antum teliti aja. Runtuhnya tahun berapa ya? Ayo teliti. Yang ada di papan tulis. 1924 tuh. Itu di Turki. Wilayah kekuasaannya Turki, Eropa Timur, Asia Barat. Kemarin kalau nggak salah apa 2 hari yang lalu yang futsal Asia kita menang lawan Vietnam 3-2 ya. Ya betul ya. Itu mewakili semua teritorial tuh ya. Teritorial Asia Tenggara diwakili Indonesia. Itu sejarah baru tuh. Futsal ada kaitannya kan? Asia Barat. Kemarin siapa yang menang? Yang masuk semifinal Asia Barat? Irak ya. Irak. Asia Tengah Iran. Jepang Asia Timur. Kan ada timur, ada barat, ada tengah, ada tenggara. Nah, tenggara kita di Indonesia. Kemarin Irak kan masuk semifinalnya di Asia Barat, Asia Tengahnya Iran, Asia Timurnya Jepang. Sialnya kita di semifinal ketemunya Jepang ya. Itu kuat banget padahal. Nah, ini wilayah kekuasaannya Turki Utsmani termasuk Asia Barat. Angkanya kalau antum pernah ke Turki, selama ini cuma dari TV ya. Dari TV doang ke Turki, mudah-mudahan ada rezeki antum bisa ke sono ya. Kan ada umroh tuh, yang umroh sekalian tur. Itu biasanya 20 hari. Setelah umroh jalan-jalan ke Turki. Biasanya ke Masjid Hagia nih. Karena salah satu peninggalan Turki Utsmani atau kita kenalnya Ottoman. Kalau di film-film Turki tuh sinetron tuh Ottoman. Nah, orang barat nggak bisa ngomong Utsman, jadi Ottoman. Nah, apa yang kalian ketahui yang peristiwa besar? Dia daulah terakhir tapi ada peristiwa besar tentang penaklukan. Siapa tokoh yang terkenal dalam penaklukan tersebut? Ayo. Sultan Muhammad Fatih. Makanya terinspirasi banyak orang Indonesia yang namanya anaknya Muhammad Al-Fatih. Karena beliau yang menaklukkan Konstantinopel. Sekarang jadi apa? Habis. Jangan Ali mulu. Habis. Sekarang jadi apa? Konstantinopel ini. Habis. Kan kata si Farid Ali, Sultan Muhammad Fatih ini menaklukkan Konstantinopel di tahun 1453. Sekarang kota Konstantinopel itu jadi kota apa? Ya, habis. Biar rata, jangan yang jawab yang udah tahu dulu. Hah? Madinah. Bukan. Kan dia daerah kekuasaannya ini. Persia.
Kasih tahu. Depannya I. Hasan, depannya I. Kotanya terkenal. Istanbul. Enggak apa-apa. Lupa. Kan udah pernah diajarin di pondok. Lupa. Oke. Itu Daulah Umayyah Madinah udah selesai. Maksudnya sebelum ini ya. Ini kan udah abad 12, ini abad 15, ini abad 15. Kalau Madinah itu masuknya Daulah Umayyah ya. Sebelum abad 15. Nah, selain yang terkenal dengan penaklukan Konstantinopel, peninggalan Masjid Hagia Sophia, ada hadis Nabi. Makanya kita nggak heran kalau terjadi penaklukan kota Konstantinopel atau Romawi Timur. Jadi Romawi itu ada dua, Romawi Barat yang terkenal dengan liganya tuh Italia, makanya ada kota Roma, ada klub sepak bolanya ya, AS Roma ya, yang terkenal pemainnya siapa dia Bil? Yang pemain legendanya tuh penyerangnya, yang mau lagi jauh dia terkenal, dia nggak mau pindah-pindah, cuma di AS Roma. Nah ini Turki, Eropa Timur, Asia Barat. Pendirinya makanya disebut Daulah Utsmani karena pendirinya Utsman bin Ertugrul. Ini bahasa Turki ya. Ada satu hadis Rasulullah, mungkin kalian pernah dengar. Makanya nggak aneh kalau terjadi penaklukan Bizantium. Bizantium ini imperium kekaisaran Romawi Timur yang ada di Konstantinopel. Begitu ditaklukkan nama Muhammad Al-Fatih, diganti namanya. Udah bukan Konstantinopel lagi, menjadi Istanbul. Makanya si Turki ini paras wajahnya tuh ganteng, bule kayak Eropa. Kayak siapa? Bule kayak orang Eropa. Ini rambutnya pirang, tapi ciri fisiknya tuh kayak orang Asia, nggak terlalu tinggi. Ya Sarul ya. Tinggal dihilangin dong. Tapi rambutnya bule, tapi matanya biru. Kenapa ya aneh tahu gitu? Karena aneh punya adik ipar orang Bengkulu. Kan perempuan adik iparannya orang Bengkulu. Kemudian dia punya adik kandung perempuan nikah sama orang Turki, tapi ras Eropa. Ras Eropa tahu? Orang Turki itu ada dua ras, perpaduan ras Eropa sama ras Asia. Kebetulan dia orang Turkinya itu yang ras Eropa, jadi rambutnya pirang, matanya biru, cuma fisiknya kayak kita tingginya. Kayak Mesut Ozil ya, tahu ya? Kan nggak terlalu tinggi ya Mesut Ozil ya. Sama pemain-pemain sepak bola yang lain kan nggak terlalu tinggi dia, kan biasa-biasa aja ini badannya. Nah, ayo, ada yang masih ingat nggak tentang hadis Rasulullah yang akhirnya kita jadi tentang pasukan yang paling disukai sama Rasulullah? Pasukan yang paling disukai sama Rasulullah adalah tentara Turki, gagah berani, dan ucapan Rasulullah terbukti di tahun 1453 menaklukkan Romawi Timur. Oke. Ngantuk. Ini tulis dulu nih Istanbul. Padahal ada udah kasih inisial tuh ya. Iya. Tuh bukan M Pis. Kalau ada kasih inisial M Madinah. Aneh kasih inisial nih Istanbul. Sekarang geser. Syafawi. Hasan. Ngantuk sih aneh tanya. Persia sekarang jadi negara apa? Jadi negara apa itu udah aneh kasih inisial? Hah? Bukan. Persia sekarang jadi negara apa? Yang diboikot sama Amerika? Iya, nggak usah ragu, Iran. Kan terkenal Salman Al-Farisi, sahabat Nabi. Kan Al-Farisi itu dia dari Persia. Makanya disebut Salman Al-Farisi dari Persia. Pertama dia agamanya Majusi. Kan terkenal nyembah matahari di Persia, Iran. Kemudian dia pindah ke Nasrani. Kemudian di Nasrani dia cerita, dia baca kisah tentang ada nabi terakhir namanya Ahmad. Dia penasaran, maka dia datang ke kota Mekah.
Dilihat di kitab bahwa Nabi terakhir itu pakaiannya biasa aja, bercanda, makan, minum, bahkan hidupnya sederhana. Maka dia beriman. Bahkan dia mengusulkan parit waktu perang Ahzab, waktu perang Khandaq bikin parit. Itu udah dikepung, itu hitungannya jatuh tuh Madinah. Kalau nggak bikin parit pasti jatuh Madinah. Karena udah dikepung sama ribuan tentara kafir Quraisy kerjasama sama Yahudi yang membelot, yang berontak, yang berkhianat terhadap perjanjian Islam. Nah teman-teman, di Iran ini dari abad 15 sampai abad 17 pendirinya Sa'id Ismail. Memang dia ada imam kita, imam hadis kita ada kan namanya Imam Isfahani, Isfahan dari kota Isfahan. Dan ini kotanya nih, Tabriz Isfahan atau Iran. Sekarang jadi Iran. Masa kejayaannya pada saat Shah Abbas I paling dia beda masa sama kita ya. Akidahnya juga beda. Pasti Mu'tazilah. Kalau kita kan Asy'ariyah, Maturidiyah akidahnya. Kemudian kita Ahlussunnah wal Jamaah kan. Kalau dia Syiah, ada yang tahu Syiah Isna Asy'ariyah apa? Syiah Isna Asy'ariyah. Syiah. Ayo, Ali. Syiah Isna Asy'ariyah yang tahu? Ini kita kenal huruf khot kaligrafi. Ini gara-gara Daulah Syafawi berkembang huruf khot kaligrafi. Kan orang Iran itu cintaan seni, berkembang tuh. Zaman para sahabat belum terlalu mencintai seni kaligrafi khot. Yang kaligrafi yang beredar sekarang ini berkat kejayaan Daulah Syafawi ini. Ya, antum suka lihat kan teman-teman yang suka tulis indah, khotnya pakai kaligrafi itu Daulah Syafawi. Syiah Isna Asy'ariyah yang tahu? Ajar. Syiah Imam 12. Dia merasa imam dia itu sekarang lagi nunggu imam yang ke-12. Jadi kita mulai dari imam dia yang pertama, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Anaknya Ali siapa ya? Hasan dulu anak pertama, anak kedua Husain punya anak gak? Punya. Sayyidina Ali Zainal Abidin. Punya anak lagi gak? Tuh anda udah kasih inisial tuh, Muhammad Al-Baqir. Punya anak lagi gak? Siapa ya lo? Anda kasih inisial nih, Jafar Shodiq. Ini kakek moyang Wali Songo, anaknya Jafar Shodiq. Itu Sayyidina Musa Al-Kazim. Ya, jadi ntar nggak ketemu sama Ali Uraidi, sama siapa itu? Sada Balawi nggak ketemu karena dia ini jalurnya ke Wali Songo. Karena anaknya Jafar Shodiq kan bukan cuma Musa Al-Kazim, ada Ali Uraidi. Nah dari Ali Uraidi ke bawah itu baru ketemu Sada Balawi yang di Indonesia. Ini jalurnya Wali Songo nih. Musa Al-Kazim punya anak lagi nggak? Siapa yang namanya? Nih Ali Ar-Ridho. Punya anak lagi Muhammad Al-Jawab. Punya anak lagi Ali Al-Hadi. Punya anak lagi Hasan Al-Kaziri. Hasan Al-Kaziri. Nah ini udah 11. Berarti kurang satu. Karena 12 dia lagi nunggu Imam Mahdi. Makanya Syiah itu bisa taubat. Kan Syiah ada dua ya. Ini Syiah yang ini keras nih. Syiah Isna Asy'ariyah kalau antum belajar di pondok waktu MTS ini keras, yang mencaci dan mengkafir-kafirkan sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidah Aisyah dicaci maki. Mohon maaf dikatain pelacur. Tapi nanti kalau kata guru anak Syiah Isna Asy'ariyah sekeras-kerasnya Syiah masih bisa tobat. Tapi selembut-lembutnya Wahabi bisa jadi nanti kita berseberangan. Ayo, ada yang bisa tahu nggak kenapa yang ngomong itu? Sekeras-kerasnya Syiah masih bisa taubat ketika Imam Mahdi datang. Tapi selembut-lembutnya Wahabi masih kita bisa berseberangan ketika Imam Mahdi datang. Berarti kalau Imam Mahdi datang berseberangan, dia musuh kita nggak? Musuh. Anda sih nggak benci ya sama Wahabi, karena dia begini. Sholawat Badar bid'ah nggak menurut dia? Kalau ternyata nanti Imam Mahdi datang ke Indonesia disambut sama sholawat Badar, kemudian pasukannya juga ikut sholawat Badar, dia kan akan tidak mau mengakui bid'ah. Apaan nih Imam Mahdi pakai sholawat Badar bid'ah? Akhirnya dia berseberangan.
Ketika berseberangan pada waktu itu kata Nabi apa? Maka menjadi pasukannya dah. Hati-hati antum ngajinya jangan sembarangan ya. Karena dari akidahnya beda. Karena Salafi Wahabi akidahnya dia udah Mu'tazilah, bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah. Ya, udah Mu'tazilah. Antum belajar lagi dari buku Mu'tazilah itu apa sih gitu. Kalau kita kan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi firqah kita Asy'ariyah Maturidiyah. Kenapa firqah kita Asy'ariyah Maturidiyah? Karena paling masuk akal, paling bisa dicerna, paling bisa dipahami, dan wajib beriman. Semua dasarnya kuat gitu, dalil-dalil kuat. Nah, teman-teman, yang terakhir, daulamu bab 3. Adanya di mana, Bis? Bangladesh. Ya. Pakistan, India. Sejarahnya sebelum abad 15 sejarahnya ini belum ada, sebelum abad 15 ya. Ini belum ada, masih satu namanya India. Orang Islam, karena para sahabat Nabi kan dari Madinah hijrahnya ke India dulu. Khususnya yang menemani Sayyidina Ali Zainal Abidin. Jadi Yazid ini setelah membunuh Sayyidina Husain, Ali Zainal Abidin masih kecil dikejar-kejar. Termasuk sahabat-sahabat Nabi yang mendukung Ali Zainal Abidin. Maka hijrahlah mereka ke India. Termasuk kita nih. Kita Al-Quran kita ini kan hotnya lebih ke ulama-ulama yang ada di India. Al-Quran yang ada di kita. Makanya kalau antum umroh atau haji, kita ketika antum baca Quran sono akan beda hotnya. Nah dari India itu baru pecah. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Asia lewat namanya disebut jalur sutra. Ada yang ke Yaman, menetap di Yaman, ada yang langsung ke Asia lewat jalur sutra. Jalur sutra itu apa? Cina daratan, kemudian Thailand. Mungkin kan di Thailand Selatan ada Islam kan, suku Patani kan? Yang atlet MMA itu yang masuk Islam sih itu dari Thailand. Itu kan kuat banget sih kan, masuk Islam. Hah? Yang atlet MMA dari Thailand, baru dari Thailand ke Indonesia, tapi ke Aceh dulu. Sunan Maulana Malik Ibrahim. Terus keturunannya dari Musa Al-Kazim. Kalau keturunannya Ali Quraidi ke Yaman. Makanya Sadawa Alawi di Yaman tumbuh subur, makmur di sana gitu. Cuma dakwanya lembut. Kenapa? Karena mereka takut kalau akan dihabisi oleh Daulah Muawiyah, si Yazid itu dan keturunannya. Entum tahu nggak dulu waktu Daulah Muawiyah berkuasa setelah Sayyidina Husain dibunuh, ketika khotib Jumat, sekarang kan antum kalau khotib Jumat yang paling terakhir antum dengar apa ya? Sunnahnya bukan rukunnya, ibadullah gitu kan? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi gitu kan? La'idukum la'alakum tadzakkarun. Terus apa lagi? Wasqurajin yaskurkum waskuru ala ni'mahi yazidkum wala dzikrullah fi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Paling terakhir aqimus shalah. Dulu enggak kayak gitu. Waktu zaman Daulah Muawiyah, ini sebelum ini nih, itu setelah Yazid membunuh Sayyidina Husain, anaknya Sayyidina Husain itu Sayyidina Ali Zainal Abidin dikejar-kejar, isinya mencaci maki keturunan Ali. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Karena dia berpuasa Yazid. Setiap masjid kalau enggak mencaci maki keturunan Ali, wah ditangkap, bisa dibunuh ulama. Itu dosa-dosanya Yazid. Makanya masalah Yazid udah jelas tempatnya itu neraka. Karena matinya juga su'ul khotimah. Matinya su'ul khotimah. Sahabat-sahabat yang enggak terima kalau cucunya Nabi dia penggal kepalanya dijadiin bola, itu dendam sama Yazid. Akhirnya sama Yazid pun matinya sama. Dipenggal kepalanya dijadiin bola lagi sama sahabat-sahabat besar yang masih hidup pada zaman itu. Pada zaman Yazid. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Makanya doa kita kalau habis sholat apa sih? Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Jangan sampai keturunan kita jadi pembenci Rasulullah, jadi pembenci keturunan Rasulullah, jadi pembenci habaib. Kan matinya kayak kori. Orang tangannya kering, begitu digali kubur, air mulu di dalam. Tahu kori? Orang Aceh tuh yang debatin waktu di Kesultanan Banten debat sama Habib Hanif.
yang debat sama Gus Wapi, Gus Kori, yang salah-salah mulu baca kitab, disalahin sama Gus Wapi. Udah tau Gus Wapi, pelotokan kitab pentingnya. Akhirnya matinya kayak begitu. Sebelum mati, malamnya debat di TikTok, nyala-nyalain menghina Imam Abdullah bin Alwi Al-Hadad. Ayo siapa itu? Sohibur Rotib, dihina-hina sama dia di TikTok. Ini ngata-ngatain buta lah ini, padahal beliau buta bukan dari lahir. Beliau buta karena sakit. Akhirnya buta, tapi hebat orang kita melek, mata kita melek, kita nggak bisa ngarang rotib, nggak bisa bikin rotib, nggak bisa bikin rangkaian doa. Tapi beliau, mohon maaf, mata yang buta tapi bisa merangkai Rotibul Hadad, paling terkenal dibandingin Rotibul Atos. Karena panjang kalau Rotibul Atos dan paling familiar, dan memang kalau kita lihat terjemahannya luar biasa. Rotibul Hadad itu udah kumpulan semuanya. Di sini yang tuh pelajaran saya udah lewat 4 menit. Masuk gak nih? Nggak tahu. Ya ini aja. Nah, aneh tutup. Yang udah banyak kan tuh. Apa pelajaran dari 3 daulah ini buat kalian dalam kehidupan sekarang? Apa yang bisa kalian pelajari? Dari kisah Daulah Utsmani ini kita belajar disiplin dan tanggung jawab. Karena terjadi penaklukan kota Konstantinopel nggak mungkin kalau nggak disiplin. Nah, aplikasi kalian dalam kehidupan sekarang sebagai pelajar apa tuh? Cara meneladaninya. Kalau nilai-nilai disiplin udah ditanamkan oleh Daulah Utsmani, nah kalian tuh gimana caranya? Sehari-hari. Ayo, Pis. Kemal, maaf. Kata Pis gua mulu. Kemal. Daulah Utsmani itu kan terkenal dengan disiplin dan tanggung jawabnya. Cara ente meneladani dalam kehidupan sehari-hari sebagai pelajar. Telat, sesuatu. Iya, taat aturan, nggak boleh telat. Tanya diri sendiri ya. Jadi kalau sesekali boleh sekali, tapi kalau tiap hari telat berarti habit, kebiasaan. Kalau sesekali nggak jadi masalah, boleh. Terus kalau Daulah Safawi, Abil, kalau apa yang antum pelajarin dari Daulah Safawi sebagai pelajar saat ini? Apa yang antum teladani dari Daulah Safawi? Tadi Ani bilang dia terkenalnya dengan kaligrafi, cinta ilmu dan budaya. Berarti apa yang antum teladani diterapkan dalam aplikasi hari ini antum sebagai pelajar? Bersungguh-sungguh dalam belajar. Ya boleh. Cinta ilmu, cinta budaya Islam juga ya. Karena budaya sama ilmu saling berkaitan. Ilmu itu ada buahnya, yaitu budaya. Coba deh antum, nggak ada manusia yang hidup tanpa seni. Ya kan? Coba kalau acara nyambut besan nih, enak nggak kalau cuma palang pintu nggak ada pantun? Ya enak, nggak ada marawisnya. Itu kan bagian dari budaya. Makanya ada palang pintu, ada pantunnya, ada marawis. Pantunnya lucu-lucu lah. Jadi kan coba diterapin pantun-pantun Betawi, pantun-pantun Melayu. Itu sobat mau orang Sumatera kalau pantun lucu nih. Nah terakhir Daulah Mughal. Apa yang untuk pelajarin dari Daulah Mughal nih? Habis. Jangan habis dulu, kesianan. Nabil, belum Nabil. Apa yang untuk pelajarin dari Daulah Mughal? Daulah Mughal ini terkenalnya dengan toleransi. Karena perpaduan Islam dan Hindu di sana ada nggak budaya yang agama yang dicampur antara Islam dan Hindu? Namanya agamanya namanya nih S-I-K-H, Sikh. Makanya ciri-ciri orang yang agamanya Sikh, belakang namanya ada ini nih, K-H-A-N. Salman Khan, Sikh itu bukan marga, itu identitas. Kalau dia terpengaruh ajaran agama Sikh, perpaduan Islam dan Hindu. Karena ketika Daulah Mughal berkuasa di India, Hindu nggak dibantai, tapi hidup bersama. Terjadi nggak zaman Wali Songo nih toleransi ini? Khususnya Sunan Kudus nggak boleh kita waktu kurban itu nyembelih sapi, tapi menyembelih kerbau. Sebenarnya orang India ada orang Islam bersyukur. Nih ketika masuk bulan Zulhijjah itu ekspor sapi India ke Indonesia meningkat. Karena di India jadi sampah berkeliaran di jalanan, di pasar, karena dianggap Tuhan, diekspor sama pemerintah India ke Indonesia.
dijual dengan harga murah dan kita beli. Makanya kalau Idul Adha itu antum tahu nggak, peternak kita nggak sanggup, terlalu tinggi permintaan Idul Adha. Makanya kita impor dari India. Biar antum tahu kenapa? Karena India jual sapinya murah. Karena di sana jadi itu, jadi hama berkeliaran di jalan, ya kan? Kemudian kalau air kencing aja dijadiin kayak buat minum. Bilangin, jadi kita tutup ya. Subhanakallahumma